Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Bilasaki Putri Wandani dengan NIM 23022. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memeriksa frame Ethernet. Latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah pertama, kita review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di sini terdapat preamble-nya ada 8 byte, destination address-nya ada 6 bytes, source address-nya ada 6 bytes, frame type-nya ada 2 bytes, datanya ada 46 sampai 1500 byte, FCS-nya ada 4 bytes. Langkah 2, memeriksa konfigurasi jaringan pada PC. Nah, di sini kita ke command prompt, kita ketik ipconfig spasi /all, kemudian kita enter. Di sini terdapat beberapa informasi dari PC kita. Langkah ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini kita membuka Wireshark, kemudian kita pilih WiFi. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita stop dengan kotak merah ini. Setelah itu kita ketik ICMP, kemudian kita enter. Kemudian kita pilih start capturing packets, continue without saving. Kemudian kita kembali ke command prompt, kita ketik ping dengan alamat default gateway-nya. Kita copy, kemudian kita paste, kita enter. Jika sudah, kita kembali ke Wireshark, maka tampilan Wireshark akan seperti ini. Langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet dari request ARP. Di sini terdapat Ethernet 2 yang ada destination, source, tipe, sama stream index. Pertanyaan 1. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Jawabannya vendor OUI dan NEC. 2. Mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirim request ping yang pertama? Jawabannya, PC tidak dapat mengirim permintaan ping ke host sampai menentukan alamat MAC tujuan, sehingga dapat membangun header frame untuk permintaan ping tersebut. Siaran ARP digunakan untuk meminta alamat MAC dari host dengan alamat IP yang terkandung dalam ARP. 3. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Jawabannya 60, kolom E3, kolom 2B, kolom F4, kolom 8A, kolom 21. Sama seperti di dalam source Ethernet 2. Yang keempat, sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Jawabannya ada Intel, itu sama dengan vendor. F4 kolom 8A, kolom 21 itu sebagai OUI. 60 kolom E3, kolom 2B, kolom F4, kolom 8A, kolom 21 itu sebagai INC. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Jawabannya ada 60 kolon E3 kolon 2B, 3 oktet pertama. Yang keenam, sebutkan nomor seri dari NEC dari source. Jawabannya ada F4 kolom 8A kolom 21, 3 oktet terakhir. Latihan 2, menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Kita ke command prompt. Di sini sudah terdapat default gateway-nya pada PC masing-masing. Kemudian mulai menangkap traffic pada NIC PC. Di sini saya sudah menangkap NIC traffic pada PC. Langkah ketiga, memfilter Wireshark untuk hanya menampilkan traffic INCMP. Saya juga di sini sudah menampilkan traffic ICMP. Langkah keempat, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Di sini saya juga sudah melakukan ping ke default gateway dari PC ini. Yang kelima, hentikan penangkapan traffic pada PC ini. Kita tekan kotak merah ini sebagai stop capturing packets. Langkah 6, periksa
Request echoing pertama dalam Wireshark. Echoing request. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama akan melihat echoing request di bawah judul info. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address-nya dari source destination juga ditampilkan. Ethernet 2 destination dan source. Pertanyaannya, apa MAC address dari NICPC? Jawabannya, pada bagian Ethernet adapter Ethernet di CMD terdapat physical address yang dimana merupakan MAC address dari NPC, yaitu 04-42-1A -B1-B1-18. Di sini di Ethernet adapter Ethernet terdapat physical address yang sama, yaitu 04-42-1A 1B1-B1-18. 2. Apa MAC address dari default gateway? Untuk menemukan MAC address dari default gateway, ketik HRP main A pada CMD. Pada bagian physical address tipe dynamic dapat dilihat MAC address dari default gateway, yaitu 8E-38-FA-C4-08-8F. Physical address 8E-38-FA-C4-08-8F, tipenya dynamic. 3. Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Di dalam Ethernet 2 terdapat frame yang ditampilkan, yaitu tipenya IPv4 0x0800. Nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 address, source, dan destination. Mana IP address dari source, mana IP address dari destination? IP address dari source yaitu 192.168.43.35. Sedangkan IP address dari destination 192.168.43.1, sama seperti di source ini dan destination. 5. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame, hex, dan ASCII dalam panel paket bytes bagian bawah. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Internet Control Message Protocol. Jawabannya, pada bagian tengah Wireshark, klik Internet Control Message Protocol. Kemudian pada Wireshark bawah akan muncul yang di highlight biru seperti ini. Cara membaca 2 oktet terakhir menggunakan bahasa Inggris, yaitu 6869. 6. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas, periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. 6. Klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Jawabannya, MAC address dari destination yaitu 60 kolom E3 kolom 2B kolom F4 kolom 8A kolom 21. Sedangkan untuk yang source 8E kolom 38 kolom FA kolon C4 kolon 08 kolon 8F. 7. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Jawabannya, pada bagian Wireshark tengah terdapat Ethernet 2. Klik tanda panah seperti ini akan memunculkan destination di mana Intel FA kolon 8A kolon 21 adalah sebagai device. Kemudian MAC address berada pada bagian kurung destination, yaitu 60 kolon E3 kolon 2B kolon F4 kolon 8A kolon 21.
Langkah ketujuh, klik Start Capture untuk memulai suatu tangkapan Wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah Anda akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Dalam jendela Command Pro Window, silakan ping ke www.cisco.com. Kemudian hentikan penangkapan paket. Periksa paket baru dalam panel daftar paket dari Wireshark. Pertanyaan 1. Dalam frame request eCopying pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Untuk source 60:E3:2B:F4:8A:21. Sedangkan untuk destination 8E:38:FA:C4:08:8F. 2. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam file data dari frame. Untuk source 192.168.43.35. Untuk destinationnya 23.193.205.26. 3. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya, frame layer 2 tidak pernah meninggalkan LAN. Ketika ping dikeluarkan untuk host remote, sumber akan menggunakan alamat MAC gateway default untuk tujuan frame. Gateway default menerima paket, strip informasi bingkai layer 2 dari paket, dan kemudian membuat header bingkai baru dengan alamat MAC dari hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router sampai paket mencapai alamat IP tujuannya. 4. Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Jawabannya, Wireshark bekerja di lapisan atas dari modul OSI, data link layer, dan di atasnya, sehingga hanya menampilkan bagian frame Ethernet mulai dari destination MAC address dan seterusnya. Preamble dan SFD adalah bagian dari lapisan fisik, dan karena fungsi utamanya adalah sinkronisasi clock pada tingkat hardware, mereka tidak menampilkan oleh Wireshark atau analizer jaringan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.